Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam video kali ini kami akan menjelaskan tentang sistem manajemen file, di mana video kali ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas dari sistem operasi yang kami buat oleh Hendra Sopandi, Saepullah, Rika, Meriani, Abdah Magfuroh, dan Fitriani. Baik teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen file. Apa itu manajemen file? Oke, kita bahas satu-satu. Manajemen file adalah jenis perangkat lunak yang mengelola file data dalam sistem komputer. Sistem manajemen file menangani bagaimana file diatur, bukan hanya sekadar mengorganisir cara menyimpan saja, tapi digunakan untuk operasi, pemeliharaan, atau pengaturan file. Sasaran dan fungsi manajemen file. Pengolahan file adalah kumpulan perangkat lunak sistem yang menyediakan layanan-layanan berhubungan dengan penggunaan file ke pemakai atau aplikasi. Satu-satunya cara pemakai atau aplikasi mengakses file adalah lewat sistem file. Pemakai atau pemrogram tidak perlu mengembangkan perangkat lunak khusus untuk mengakses data di masing-masing aplikasi. Sistem telah menyediakan pengendali terhadap aset penting itu. Adapun untuk sasaran sistem file yang diantaranya yaitu yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan dari manajemen data bagi pemakai atau user. Yang kedua, untuk menjamin data yang terdapat pada file ialah valid. Yang ketiga, untuk optimasi kinerja. Yang keempat, untuk menyediakan dukungan masukan input dan keluaran output bagi beragam tipe perangkat penyimpanan. Yang kelima, untuk meminimalkan atau mengeliminasi potensi kehilangan data. Yang keenam, untuk menyediakan sekumpulan rutin interface, masukan input dan keluaran output. Yang ketujuh, dan untuk menyediakan dukungan masukan input dan keluaran output bagi banyak pemakai atau user di sistem multi-user. Selain itu, adapun fungsi manajemen file adalah sebagai berikut. Yang pertama, mekanisme pemakaian file secara bersama. Yang kedua, penciptaan, modifikasi, dan penghapusan file. Yang ketiga, kemampuan membackup dan recovery untuk dapat mencegah kehilangan file dikarenakan kecelakaan atau adanya upaya penghancuran file. Yang keempat, pemakai bisa mengacu file dengan nama simbolik atau symbolic name, bukan menggunakan penamaan yang mengacu perangkat fisik. Yang kelima, supaya pada lingkungan sensitif, informasi dapat tersimpan dengan aman dan rahasia. Yang keenam, sistem file harus menyediakan interface user-friendly. Bagian selanjutnya yaitu arsitektur pengelola file, di mana arsitektur pengelola file disebut dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan cara sebuah data yang disimpan pada file itu diakses, yaitu segala hal yang berkaitan dengan penyediaan mekanisme operasi pada file, misalnya penyimpanan, pengacuan, pemakaian bersama, dan pengaman. Adapun pengelola file biasanya terdiri seperti sistem akses, manajemen file, manajemen ruang, mekanisme integritas file. Sistem file atau file. File system adalah struktur logika yang digunakan untuk mengendalikan akses terhadap data yang ada pada disk atau media penyimpanan lainnya. File adalah kumpulan berbagai informasi yang berhubungan dan juga tersimpan di dalam secondary storage. Secara konsep, file memiliki beberapa tipe. Ada yang bertipe data yang terdiri dari numerik, karakter, dan binary. Lalu, ada juga file yang bertipe program, atau definisi file adalah arsip ataupun data yang tersimpan di dalam komputer. Adapun tipe-tipe file adalah sebagai berikut. Yang pertama, file reguler yang berisi informasi yang terdiri dari file teks dan biner. File teks ini berisi baris-baris teks atau TXT, lalu file biner eksekusi atau EXE, dan juga biner hasil dari program aplikasi. Struktur internal
File biner eksekusi hanya diketahui oleh sistem operasi, sedangkan struktur internal dari file biner, hasil program aplikasi, hanya diketahui oleh program aplikasi saja yang menggunakan file tersebut. File folder, yakni file yang dimiliki oleh sistem operasi, biasanya berisi informasi-informasi yang mengenai daftar file yang termasuk ke dalam folder tersebut. Selanjutnya yaitu sistem file directory. Directory sendiri adalah penamaan koleksi file. Ini salah satu cara agar kamu bisa mengelompokkan file, sehingga kamu dapat mengatur file-filenya. Directory dalam sistem operasi diwakili sebagai file. File directory berisi data tentang file lain dan di directory. Directory berisi nama file, jenis file, alamat di disk di mana file disimpan, dan ukuran file saat ini. Directory juga berisi informasi tentang perlindungan file dan mungkin juga berisi informasi tentang ketika file diciptakan dan ketika itu terakhir dimodifikasi. Struktur internal dari file directory dapat dibentuk dalam berbagai cara. Namun, setelah itu sudah diatur, itu harus mampu mendukung operasi umum yang dilakukan pada file directory. Misalnya, penggunaan harus dapat membuat daftar semua file dalam directory. Operasi umum lainnya dapat membuat, menghapus, dan mengubah nama file dalam sebuah directory. Selanjutnya, directory biasanya dicari untuk melihat apakah sebuah file tertentu dalam directory. Aturan penamaan directory mengikuti aturan penamaan file karena directory merupakan file khusus. Beberapa konsep penting yang dipahami oleh pemakai seperti hierarki directory. Kebanyakan sistem menggunakan ini atau berstruktur pohon. Hierarki directory itu berstruktur pohon. Lalu ada jalur pengaksesan atau path name. Apabila sistem file diorganisasikan dengan pohon directory, maka diperlukan cara menspesifikasikan nama file. Masalah penamaan file diselesaikan dengan penamaan absolut dan penamaan file relatif. Yang selanjutnya sistem file manipulasi. Manipulasi file adalah merubah isi, ukuran, dan sebagainya sehingga file yang telah dimanipulasi tidak sesuai dengan file yang asli. Perintah-perintah manipulasi sistem file terbagi menjadi 4. Yang pertama, pembentukan sistem file. Yang kedua, pemeriksaan sistem file. Yang ketiga, pengkopian seluruh sistem file. Dan yang keempat, manipulasi lain. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.